Tapi yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30, 8 pagi. Nah, itu yang paling penting menurut kami tuh. Karena memang saksi itu ada. Ada ya? Ada, saksi itu ada. Dan kami sudah, salah satu saksi pun sudah ketemu sama kami gitu loh. Gitu. Ya, menurut kami kejadian Banpol masuk ke lokasi itu adalah benar adanya, dan kami juga punya bukti rekaman pengakuan Banpol yang menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang, gitu kan. Tidak ada lagi alasan untuk menilai bahwa Banpol ini, kejadian Banpol ini tidak ada, itu tidak ada alasan lagi. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Kang Heri, ini saya hadirkan langsung adalah direksi-direksi di perusahaan saya nih. Ya. Nah, ini ada Pak Afriyadi, ini adalah salah satu direksi di perusahaan saya. Ini ada Pak Ipiandi Mahmud, ini salah satu direksi saya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kuasa hukumnya, Ya. Mr. Danu, Ya. Mr. Danu yang saya hormati. Jadi ini Kang, ini menjadi ganjalan atau misunderstanding dari banyak netizen dan kawan-kawan saya di belakang sana, dan itu jumlahnya saya kira ribuan orang kalau saya jumlahkan, bahwa kita masih skeptis dengan adanya misalkan Banpol, ya kan? Kalau Banpol dikatakan kemudian ada dan menyuruh Danu, lalu menyuruh Danu membersihkan, artinya kita skeptis bahwa Banpol ini kita mengasumsikan bahwa menjadi juru kunci utama ini kan seakan-akan. Karena apa kemudian korelasinya Banpol menyuruh saksi untuk masuk dan membersihkan? Seakan-akan ini adalah seakan menghilangkan jejak dan sebagainya. Ini anggapan atau asumsi daripada netizen ya. Nah, apakah kemudian ketika dan disuruh masuk dan membersihkan, dan Yosef dan Mulyana itu dan beberapa ya saya juga masuk juga, dan itu baru diketahui kabarnya akhir ini, apakah ini secara hukum memang ini melanggar atau tidak kira-kira? Oke, saya jawab langsung. Siap, ya Bang. Terima kasih Bang Yahya dan subscribernya. Jadi terkait Banpol, kita coba runut satu-satu ya. Kejadian Banpol ini dialami oleh Danu. Dan Danu saat itu diminta oleh keluarga, dalam hal ini Kang Yoris, untuk menjaga TKP. Baru 1 hari berselang kejadian, sehingga rumah itu masih seperti awal, banyak barang-barang, banyak apapun. Itulah kekhawatiran keluarga, jangan sampai ada orang nyelonong mengambil sesuatu dan lain-lain. Itu yang pertama. Sehingga Kang Yoris meminta Danu untuk standby, jaga, lihat-lihat lokasi lah. Nah, Danu di sini standby di SMA, gitu ya, di SMA. Ketika itu Banpol itu datang, dan Danu sempat foto ada orang yang masuk dalam TKP dan dilaporkan ke Yoris, gitu ya. Nah, setelah itu Danu bersama Banpol masuk ke dalam TKP, kan gitu. Yang buka rumah Banpol, yang menyuruh Danu membersihkan kamar mandi dalam hal ini bak adalah Banpol, gitu. Sehingga menurut kami kejadian Banpol masuk ke lokasi itu adalah benar adanya, dan kami juga punya bukti rekaman pengakuan Banpol yang menceritakan kejadian tersebut sedang berkomunikasi sama seseorang, gitu kan. Tidak ada lagi alasan untuk menilai bahwa Banpol ini, kejadian Banpol ini tidak ada, itu tidak ada alasan lagi. Terus yang kedua, apakah melanggar atau tidak melanggar? Kalau menurut kami
TKP itu kan harus steril. Tidak boleh dimasukkan oleh orang-orang apalagi sipil tanpa seizin atau pendampingan dari polisi atau penyidik. Sehingga pertanyaan kami, Banpol datang ke lokasi atas suruhan siapa? Atas perintah siapa? Tujuannya apa dan lain-lain. Gitu. Makanya kami di sini selalu menyampaikan bahwa kejadian ini adalah fakta dan ini adalah temuan yang harus kita sampaikan kepada penyidik. Mau penyidik itu bilang ini perlu atau tidak perlu, silakan saja. Dan masyarakat kan sekarang sudah pintar. Kalau saya lihat komen-komen di YouTuber tuh malah kadang-kadang masyarakat yang analisanya luar biasa. Kami ini jujur, kami juga banyak membaca komen karena kami juga perlu masukan-masukan dari masyarakat. Apalagi masyarakat ini menganalisa dari awal kejadian sampai hari ini. Gitu. Sehingga menurut saya ya bukan salah atau benar, tetapi hal ini harus dituntaskan, harus diperiksa sedemikian rupa gitu loh. Kalau bicara ini adalah saksi kunci dan lain-lain, itu juga saya rasa tidak perlu kita sampaikan bahwa ini saksi kunci, tetapi ini cukup sebagai saksi karena semuanya punya komposisi yang sama. Danu dalam hal ini juga menurut kami bukan saksi kunci, tetapi ini saksi. Kalau saksi kunci itu sebetulnya lebih kepada orang yang melihat pada saat pelaku melakukan sesuatu. Nah, ini kan sering saya sampaikan nih. Kalau dulu ada komentar segera tetapkan Danu sebagai tersangka, menurut kami itu juga tidak benar. Tetapi yang terpenting yang sebenarnya bagus adalah segera periksa Banpol tersebut, apa dan kenapa, tujuannya apa, masuk ke dalam TKP. Seandainya saat itu nggak ada Danu, dia tetap akan masuk dong. Dan dia tetap akan menguras kamar mandi sendiri dong, kan gitu. Nah, ini yang mesti ditelusuri gitu. Tetapi yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30, 8 pagi. Nah, itu yang paling penting menurut kami tuh. Karena memang saksi itu ada. Ada ya? Ada, saksi itu ada. Dan kami sudah, salah satu saksi pun sudah ketemu sama kami gitu loh. Gitu, Bang. Baik, Kang. Terjawab. Yang berikutnya begini, bahwa ketika Pak Mulyana ini masuk, kemudian Pak Yosep masuk ya, itu kan ditemani oleh Kanit dan penyidik. Yang kita tahu, yang kita diskusikan bahwa ketika ada garisan itu kan siapapun tidak ada hak untuk masuk, kecuali penyidik itu memang diinstruksikan oleh tim atau ketua penyidikan, barangkali begitu ya. Betul. Nah, ini kan seakan-akan ini hanya Kanit dan penyidik satu ya. Apakah ini salah atau dibenarkan gitu? Tapi yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30, 8 pagi. Nah, itu yang paling penting menurut kami tuh. Karena memang saksi itu ada. Ada ya? Ada, saksi itu ada. Dan kami sudah, salah satu saksi pun sudah ketemu sama kami gitu loh.